Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 studi kasus hidroelektrometalurgi kelas MGA. Di sini kami akan menjelaskan pembahasan soal yang sudah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safira Nurfaizah dengan NIM 116220022 sebagai ketua dan anggota saya. Saya Fadia Nurintan Aidit, NIM 116220087. Kemudian saya Amanda Sifadua Anggraini dengan NIM 116220082. Kemudian diketahui pada soal itu didapatkan kapasitas pabrik sebesar 2 ton yang diubah menjadi gram menjadi 2 juta gram. Kemudian kandungan AU sebesar 5 gram, kandungan AG sebesar 60 gram per ton, freeboard 50 cm yang diubah menjadi meter sebesar 0,5 meter, kemudian agitator dengan diameter 7 meter dengan ketinggian 9 meter, lalu persen solid pelindian didapatkan 40%, densitas biji sebesar 2,7 gram per centimeter kubik, 80% ore size sebesar 200 mesh, dan hasil uji lab yang diketahui di sini tuh 48 jam, besar persen ekstraksi AU sebesar 92% dan persen ekstraksi AG sebesar 85%. Oke, kita langsung aja di penyelesaian. Pertanyaan pertama itu jumlah air yang dibutuhkan per batch sianidasi. Di mana kita awalnya itu menghitung massa biji per tahun berdasarkan produksi emas tahunan, yaitu 2 juta gram per tahun dan kandungan emas dalam biji sebesar 5 gram per ton. Dengan membagi produksi emas tahunan dengan kandungan emas biji, kita dapat memperoleh massa biji yang dibutuhkan per tahun, yaitu 400.000 ton per tahun. Selanjutnya, menghitung jumlah batch per tahun dengan menggunakan total jam dalam setahun, yaitu 365 kali 24, dibagi dengan waktu produksi per batch, yaitu 48 jam. Akan menghasilkan 182,56 batch. Selanjutnya, mengetahui jumlah batch per tahun, kita dapat menghitung massa biji per batch, yaitu massa biji ton per tahun dibagi dengan jumlah batch per tahun, 400.000 ton dibagi dengan 182,56 menjadi 2.191,78 ton per batch. Selanjutnya, menghitung massa larutan berdasarkan persentase solid, yang dimana rumusnya itu massa biji dibagi dengan persen solid, yaitu 2.191,78 tadi dibagi dengan persen solidnya 40%, menghasilkan 5.479,45 ton. Maka dapat dihitung massa airnya dengan rumus massa larutan dikurangi dengan massa biji, yaitu 5.479,45 dikurangi 2.191,78 menjadi 3.287,67 ton air. Oke, selanjutnya menghitung total tangki agitator yang diperlukan dalam proses. Ini tuh awalnya kita ubah dulu, yang masih menjadi ton ini diubah ke gram. Lalu untuk menghitung volume biji, kita dapat menggunakan rumus massa biji per massa jenis, dengan massa bijinya itu sebesar 2.191.780.000 dibagi dengan massa jenisnya, yaitu 2,7 gram. Menghasilkan mendapatkan volume biji yaitu 811.770.370,4 cm kubik. Selanjutnya menghitung volume air, di mana kita menggunakan rumus yang sama, yaitu massa air per massa jenis. Di mana massa airnya ini 3.287.670.000 dibagi dengan massa jenis air, yaitu 1 gram per cm kubik, menghasilkan 3.287.670.000 cm kubik. Selanjutnya, menghitung volume larutan adalah merupakan hasil penjumlahan antara volume biji ditambah dengan volume air, yaitu volume biji tadi yang dari sini dan volume air tadi yang dari sini akan menghasilkan 4.099.440.370 cm kubik yang diubah menjadi meter, yaitu 4.099,44. Habis itu menghitung volume tangkinya, ini tuh dapat dihitung dengan
rumus volume silinder yaitu PR kuadrat dikali tinggi dan dikurang dari V freeboardnya ini. Di mana P-nya 3,14 dikali diameternya tadi itu 7 kuadrat, jadi dikali tingginya 9 dan dikurang V freeboardnya itu 0,5 yang dimana menghasilkan 345,685 meter kubik. Selanjutnya dapat dihitung banyak tangki yang digunakan yaitu dari V larutan dibagi dengan V tangki, di mana volume tangkinya tadi yang ini dan V larutannya tadi yang ini, menghasilkan 11,86 yang dibulatkan menjadi 12, yaitu berarti 12 tangki. Selanjutnya, pertanyaan 3 di mana ditanyakan konsumsi KCN untuk pelindian. Nah, sebelum itu kita harus menghitung dulu massa AU dan AU yang terekstraksi. Di mana massa AU itu rumusnya kandungan AU dikali massa jenis. Nah, dapat diketahui kandungan AU itu sebesar 5 gram per ton dan dikali 2.191,78 ton. Sehingga akan menghasilkan 10.958,9 gram dan dikonversi senilai 10,958 kilogram. Selanjutnya AU terekstraksi di mana dengan rumus ekstraksi AU dikali massa AU-nya. Nah, ekstraksi AU sebesar 92% itu dapat diketahui dari soal dikali massa AU-nya yang telah kita hitung tadi sebesar 10,958 dan akan menghasilkan senilai 10,08 kg. Selanjutnya menghitung massa AG dan AG yang terekstraksi, di mana massa AG itu dengan rumus yang sama, kandungan AG dikali massa biji. Nah, kandungan AG sebesar 60 gram per ton itu dapat diketahui dari soal. Dikali 2.191,78 ton, sehingga menghasilkan sebesar 131.506,8 gram dan dikonversi menjadi 131,506 kilogram. Selanjutnya kita menghitung AG yang terekstraksi dengan rumus persen ekstraksi AG dikali massa AG. 85% ekstraksi AG ini dapat diketahui dari soal dikali massa AG yang telah kita cari sebelumnya senilai 131,506 kg sehingga akan menghasilkan sebesar 111,78 kg. Selanjutnya kita menghitung rasio molar reaksi KCN di mana dapat dilihat pada layar reaksinya 4AU plus 8 KCN plus O2 plus 2H2O akan menjadi 4AU cyanida plus 4 KOH dan 4 Ag plus 8 KCN plus O2 plus 2H2O akan menjadi 4 Ag cyanida dan plus 4 KOH. Nah, dapat dilihat dari reaksi tersebut, rasio molar AU per Ag itu banding dengan KCN-nya yaitu sebesar 1:2. Selanjutnya kita akan menghitung nilai konsumsi KCN-nya, di mana dapat diketahui MRAU sebesar 197 gram per mol dan MRAG sebesar 108 gram per mol. Nah, kita menghitung mol AU-nya dengan rumus massa AU per MRAU, di mana massa AU sebesar 10,8 kg per 197 gram per mol, sehingga akan menghasilkan sebesar 51,16 mol. Kemudian kita menghitung mol Ag-nya, di mana massa Ag sebesar 111,78 kg dan MRAG sebesar 108 gram per mol.
akan menghasilkan senilai 10.035 mol. Nah, selanjutnya kita akan menghitung total dari mol AU dan mol AG-nya, di mana nilai mol AU tersebut dapat diambil dari nilai yang kita hitung tadi, 51,16 mol plus 1.035 mol, sehingga akan menghasilkan 1.086,16 mol. Selanjutnya, kita akan menghitung total mol KCN, di mana dapat diketahui mol KCl tersebut itu sebesar 2, sehingga dikali 2 dari nilai sebelumnya, dan akan menghasilkan 2.172,32 mol. Nah, dengan perhitungan sebelumnya dapat dihitung konsumsi KCN-nya, dan dapat diketahui juga MR KCN tersebut sebesar 65. Konsumsi KCN tersebut dapat dihitung dengan rumus mol KCN dikali MR KCN, sehingga akan menghasilkan 141.200,8 gram akan dikonversi senilai 141,20 kilogram. Soal selanjutnya yaitu menghitung karbon demand jika koefisien absorpsi karbon senilai 0,8 dengan asumsi AU dan AG terserap. Yang pertama itu menghitung karbon demand AU dengan rumus massa AU terekstraksi dikali koefisien karbon. Tadi kan sudah diketahui bahwa massa AU terekstraksi itu sebesar 10,08, kemudian dikali koefisien karbon yang sudah diketahui sebesar 0,8, didapatkan 8.000,064 kg. Kemudian karbon demand AG dengan rumus massa AG terekstraksi dikali koefisien karbon dengan massa AG terekstraksi tadi sudah diketahui sebesar 111,78 dikali 0,8, didapatkan 89,424 kg. Total karbon demand dengan perhitungan karbon demand AU ditambah karbon demand AG didapatkan 8,064 kg ditambah 89,424 kg menghasilkan 97,48 kg. Kemudian soal yang selanjutnya, apabila menggunakan serbuk ZN, hitung jumlah teoritis ZN jika tingkat kemurniannya sebesar 84%. Yang pertama itu kita mencari presipitasi AU dan AG menggunakan ZN dengan rasio stokiometri itu sebesar 2 mol dibanding 1 mol ZN. Didapatkan reaksinya itu 2AuCN2 ditambah ZN menjadi 2AU plus ZN CN2 min 42 min. 42 min dengan 2 mol AuCN2 dibanding 1 mol ZN. Dengan total mol AuAg 51,16 ditambah 1035 sama dengan 1086,16 mol. Kemudian menghitung kebutuhan mol ZN dengan rumus total mol logam dibagi 2. Total mol logam itu dari total mol AU dan AG. Jadi didapatkan 1086,16 mol dibagi 2 menghasilkan 543,08 mol. Kemudian massa ZN dengan MRZN itu sebesar 65,38 gram per mol. Rumus dari massa ZN itu mol ZN dikali MRZN dengan mol ZN itu sebesar 543,08 dikali 65,38 menghasilkan 35.545,784 gram diubah menjadi kilogram menjadi 35,54 kilogram. Kemudian menghitung massa ZN murni dengan rumus massa ZN per kemurnian. Tadi kan diketahui kemurniannya itu sebesar 84%, sehingga 35,54 kg dibagi 84% menghasilkan 42,30 kg. Kemudian soal terakhir,
Mengapa dibutuhkan serbuk Zn yang lebih banyak daripada jumlah teoritis untuk mengenapkan AU? Alasan yang pertama itu karena terjadinya reaksi samping, di mana selain bereaksi dengan aurocyanid, Zn juga dapat mengalami reaksi dengan ion logam lain seperti Cu, Fe, Ag yang bersaing dengan emas dalam proses presipitasi. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ketidaksempurnaan kemurnian Zn. Dikarenakan kemurnian Zn yang tadi hanya 84%, di mana tidak seluruh massa serbuk Zn yang ditambahkan akan bereaksi dalam proses presipitasi emas sehingga perlu adanya serbuk Zn yang lebih banyak. Selanjutnya, alasan yang ketiga itu karena adanya oksigen terlarut dalam larutan sianida yang akan menyebabkan oksidasi seng menjadi ZnOH2. Nah, sehingga akan mengurangi jumlah Zn yang tersedia untuk bereaksi dengan emas. Baik, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.